Saya ditemani Coach Ramli, ya. Alhamdulillah kedatangan tamu Coach Ramli. Beliau akan sharing bersama-sama di tengah-tengah kita yaitu tentang kebobrokan sistem ekonomi kapitalis, ya. Kebobrokan sistem ekonomi kapitalis. Nah, sebelum nonton video lebih lengkap, jangan lupa subscribe video YouTube ini, channel YouTube ini, serta share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, langsung saja teman-teman kita panggilkan bersama-sama Coach Ramli. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kita lama nggak ketemu kita. Iya nih Kang Edo makin bulat aja nih ya. Aduh, nggak tahu ini Coach. Kurang olahraga ini Coach. Kalau antum kan udah tiap hari Coach. Oh, iya. Ngepek di rumah aja ya. Maskernya ini Coach, kotor terus. Buat nutupin snack. Udah habis snacknya ya. Apa kabar Coach hari ini Coach? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Keluarga sehat Coach, semua Coach? Alhamdulillah. Keluarga yang mana nih? Yang satu, dua gitu. Alhamdulillah semuanya sehat. Ini ada penonton setia nih ya. Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya. Kalau sehat ini alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini ada penonton setia juga nih, pesan sponsor. Sudah ada listingan Coach? Buat listingan apa ini? Berikutnya Coach. Oh itu sih nggak usah diperjuangkan, jodoh nggak kemana. Masya Allah. Oke Coach, langsung saja Coach. Paling saya mau nanya Coach, perjalanan antum bersama Cinta Quran seperti apa Coach? Sharing bentar Coach. Oh, di Cinta Quran dulu ya? Atau saya buka dulu nih? Boleh Coach, siap. Langsung antum buka Coach. Perjalanan ini waktu dan tempat saya persilakan ke antum Coach. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai curahan nikmat yang luar biasa banyaknya. Walaupun kita sedang diuji, dinaikkan levelnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit ujian, yaitu wabah COVID-19 gitu ya. Mudah-mudahan ujian ini bukan membuat kita makin jauh dari Allah, tapi membuat kita semakin dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga Allah mencurahkannya selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya yang masih setia mengikuti jejak dan langkahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah di sini ada 3 penonton ya, menuju 3.000 penonton ya Kang Edo ya. Amin. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan sharing yang singkat ini bisa mendapatkan kebaikan dari Allah dan juga bisa mendatangkan manfaat untuk Anda bagi para pendengar semuanya. Ya, kita mulai dari mana ya? Dari perkenalan ya. Kita mulai dari perkenalan. Nama saya Abdullah Ramli. Saat ini saya aktif di properti juga karena kebetulan yang kumpul di sini juga alhamdulillah pegiat properti semua. Jadi kita tidak akan jauh-jauh pembahasannya terkait dengan properti. Alhamdulillah juga sudah sharing sebelumnya, guru-guru saya juga yang luar biasa. 1 jam sebelumnya ada Kang Demo, guru saya juga nih yang luar biasa, singkat, padat, dan jelas itu ya, memuaskan sesuai dengan orangnya. Kemudian dari sekian banyak materi yang saya ajukan, ini yang dipilih sama Kang Edo ya, karena banyak suhu-suhu masalah-masalah yang memang karena kita bergeraknya di properti, maka kita bagi-bagi porsi pembahasan materinya.
ya mulai dari developer, kemudian dari marketing, kemudian dari agency. Nah, saya dari materi yang dipilih, nah itu adalah bagaimana kita semuanya di pegiat properti ini bisa lebih mengindra kembali bahwa properti yang kita jualkan ini adalah properti syariah. Dan properti syariah itu sesuai dengan tagline-nya itu bukan hanya sekedar branding, bukan hanya sekedar tagline syariah tanpa bank, tanpa sita, tanpa riba, tapi di situ ada sebuah sistem mekanisme hukum yang sedang kita upayakan sosialisasikan, bahkan kita mencoba terapkan dalam bisnis kita, walaupun tidak sempurna, tidak bisa semuanya kita terapkan, hanya dalam beberapa hal saja. Contohnya dari properti syariah, yang baru kita bisa terapkan itu kan hanya sebatas akad-akadnya yang sesuai dengan syariah. Nah, makanya di situ saya tertarik sekali, sama-sama kita belajar membahas bagaimana sistem ekonomi Islam dan juga sistem ekonomi kapitalis, gitu ya. Nah, karena tidak bisa dipungkiri bahwa syariah, properti syariah itu berkaitan dengan properti dan juga berkaitan dengan syariah. Kalau kita berbicara memisahkan antara properti dan syariahnya, maka kita terikat dengan sebuah mekanisme, yaitu mekanisme sebuah aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu teman-teman semuanya, tadi Kang Edo di awal meminta saya untuk berbagi sharing terkait dengan pengalaman di Cinta Quran, gitu ya. Saat ini saya aktif juga di Cinta Quran, alhamdulillah kajian-kajian dan juga harusnya banyak jadwal keluar kota, kemarin ke Jogja, kemudian ke Lombok, ke Makassar. Ini saat ini banyak jadwal-jadwal yang bukan ya, dialihkan menjadi online gitu ya. Jadi dalam satu waktu saya bisa berada di beberapa daerah. Nah, ini juga tahadus bin nikmah gitu ya. Nah, saya di Cinta Quran membantu guru saya, Ustadz Fatih Karim, untuk mensosialisasikan, mensyiarkan Al-Quran, menyampaikan hidayah Al-Quran kepada seluruh penjuru negeri. Kemudian alhamdulillah saat ini bisa sinergi dengan para pegiat properti yang dikomporin oleh Kang Edo. Nah, alhamdulillah bisa sama-sama kita bergerak. Di Cinta Quran sendiri punya program untuk COVID, namanya itu Selamatkan Para Penjaga Al-Quran dari Bahaya COVID. Nah, karena tidak bisa dipungkiri bahwa yang paling kita khawatirkan itu adalah para ulama, para kiai, para penghafal Al-Quran yang itu terjangkit juga gitu ya. Bukan hanya sebagai bukan terdampak penyakit secara langsung, tapi dampak ekonomi ini juga banyak para penghafal Quran, para penjaga Al-Quran yang ini juga terdampak. Nah, makanya di Cinta Quran juga ada program Selamatkan Para Penjaga Al-Quran. Nanti insya Allah bisa sinergi dengan Kang Edo untuk menyalurkan beberapa bantuan yang dikumpulkan dari teman-teman semuanya, ini bisa diprioritaskan untuk para penjaga Al-Quran. Karena kalau para penjaga Al-Quran ini banyak yang kesulitan atau banyak yang meninggal dunia karena terdampak virus ini, ya ini akan menjadi ujian yang semakin berat untuk kita. Kan seperti itu. Itu ya, terkait dengan Cinta Quran. Gitu ya. Jadi saat ini alhamdulillah Cinta Quran kita berbenah, kemudian sekarang kajian-kajiannya mulai dari kajian perkantoran, kemudian in-house training. Nah, ini sekarang semuanya sudah go online. Alhamdulillah. Nah, baik, kita masuk ke tema yang saat ini diminta dibahas oleh teman-teman dan juga Kang Edo selaku tim inti yang menyelenggarakan ini semuanya. Terima kasih pada Kang Edo karena pembelajaran luar biasa ini dan juga teman-teman lainnya yang berperan di bawah Kang Edo, yang membantu Kang Edo, dan juga teman-teman para donatur, para suhu-suhu semuanya. Tentunya pembelajaran ilmu yang luar biasa ini tidak akan pernah kita dapatkan kalau misalnya tidak ada panitia yang mengurusi ini. Nah, khususnya Kang Edo dan juga tim lainnya, mudah-mudahan kita doakan pertama, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu dan juga Allah berikan rezeki yang berkah dan berlimpah, kemudian Allah jaga kesehatannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan keberkahan Allah
itu tertuju pada antum sekeluarga ya, khusus untuk Kang Edo dan juga tim yang menyelenggarakan forum yang luar biasa ini. Karena forum yang luar biasa ini tidak akan terselenggara tanpa adanya Kang Edo dan juga tim. Termasuk para guru-guru, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, Allah berikan selalu kesehatan, keberkahan, rezeki yang berkah dan juga berlimpah. Para donatur, mudah-mudahan Allah balas kebaikan antum semuanya dengan insya Allah dengan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Baik, kita mulai ke materi kita, yaitu terkait dengan kebobrokan sistem ekonomi kapitalis. Bagaimana kita membandingkan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis, gitu ya. Nah, karena tadi itu ya prolognya adalah di sistem ekonomi yang baru kita bisa terapkan sebagai pegiat properti syariah itu adalah bagaimana kita menyelenggarakan, menjadikan sebuah produk yang berbasis, yang sesuai dengan akad syariah. Kan seperti itu ya, mulai dari tanpa bank, kemudian tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda. Dan ini semuanya itu adalah sebagian kecil dari sistem ekonomi Islam. Nah, sebagai prolog pembukaan untuk kita yang memperkuat akidah kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan agama Islam itu kita bisa melihat itu dari aturan-aturannya yang lengkap. Itu ya, mulai dari aturan pribadi, individu, kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, kemudian hubungan manusia dengan sesama manusia, dan itu diatur lengkap mulai dari hukum pernikahan, hukum kepada orang tua, kemudian akhlak, tingkah laku, kemudian sampai ke sanksi-sanksi, termasuk di sini adalah bagaimana Islam mengatur ekonomi atau muamalah, gitu ya. Nah, tapi dari sekian banyak hukum Islam itu kita akan melihat dan semoga menambah keimanan kita terkait dengan bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, dan kita rindu bahwa diterapkan hukum Islam itu bukan hanya sebatas ekonomi saja, karena nanti kita akan melihat kalau dari sistem ekonomi saja kita akan melihat bahwa sistem ekonomi Islam ini adalah sistem ekonomi yang sempurna, yang tidak ada cacat sedikit pun. Kenapa tidak ada cacat sedikit pun? Karena sistem ekonomi Islam itu dibuat oleh Sang Pencipta, manusia yang maha tahu dan yang maha sempurna. Kan seperti itu. Sehingga ketika saya membahas terkait dengan sistem ekonomi Islam ini, bagaimana keunggulan sistem ekonomi Islam dan bobroknya, cacatnya sistem ekonomi kapitalis ini akan semakin menguatkan kita bahwa ternyata Islam ini adalah agama yang sempurna, dan kita rindu bahwa sistem ekonomi di Indonesia ini diterapkan adalah sistem ekonomi Islam. Dan tentunya sistem ekonomi Islam itu tidak akan pernah bisa diterapkan kalau negaranya tidak menerapkan sistem Islam, sehingga nanti kita akan lebih merindukan lagi bagaimana kita bisa hidup di sebuah negeri yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai. Nah, sistem ekonomi Islam kita akan membahas, nanti kita akan melihat, kita akan bandingkan, dan karena waktunya ini sangat singkat, terbatas, maka kita akan membandingkan bagaimana istimewanya sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Makanya di awal saya ingin membahas terkait dengan kebobrokan sistem ekonomi kapitalis yang harusnya membuat kita akan semakin sulit ketika kita menerapkan hukum syariah, gitu ya. Karena kalau teman-teman bermain di ranah developer properti syariah, mereka akan kesulitan menerapkan hukum syariah di berbagai lini bisnisnya. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri kita ingin menerapkan syariah dalam sebuah bisnis, sementara bisnis ini berada di sebuah negeri yang tidak menerapkan syariah. Nah, terlalu berat ya. Kita sederhanakan, kita lihat, nah kembali fokus pembahasannya di bagian sistem ekonomi Islam. Nah, pertama saya ingin membahas terkait dengan kebobrokan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis itu diperkuat, salah satunya adalah bagaimana arus atau aliran ekonomi pasar bebas. Nah, di sistem ekonomi kapitalis ini ada yang namanya pasar bebas. Nah, pasar bebas ini karena kan mekanisme jual beli itu diserahkan kepada pasar. Kita akan melihat menurut sistem ekonomi kapitalis, ekonomi yang sehat itu seperti apa. Nah, ini saya dapatkan dari materi dari guru saya, Ustadz Dwi Condro, dan ini sedikit pengayaan dari saya, mudah-mudahan bisa menambah maklumat dan manfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, ini adalah sistem ekonomi
kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis, mohon maaf, saya sederhanakan sebentar. Nah, bagan alur ekonomi pasar bebas, perhatikan teman-teman semuanya. Pertama, ada konsumen, rumah tangga, kemudian ada perusahaan. Arus uang ekonomi kapitalis yang sehat itu adalah rumah tangga itu memerlukan uang. Uang ini kemudian dialirkan ke perusahaan. Keluar. Slide-nya keluar. Ya. Oh, slide-nya keluar. Sebentar. Kita masuk ke slide lagi. Nah, masuk lagi? Oke, masuk lagi. Nah, oke. Gantian. Bagan arus ekonomi pasar bebas. Nah, ada konsumen, rumah tangga, kemudian perusahaan. Rumah tangga ini memberikan uang, uang ini dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan memberikan pada konsumen itu adalah barang dan jasa. Ini yang namanya pasar barang di atas ya. Ada barang, ada uang. Kan normalnya seperti itu kan, jual beli sistem ekonomi kapitalis ya. Dan di semua sistem ekonomi juga sama, ini dasar ya, termasuk di sistem ekonomi kapitalis. Nah, ini adalah pasar barang. Jadi ada uang yang diberikan oleh konsumen atau rumah tangga kepada perusahaan. Kemudian perusahaan memberikan barang dan jasa. Ini yang namanya pasar barang. Nah, kemudian perusahaan ini di bawahnya itu adalah ada faktor produksi ya. Rumah tangga itu perusahaan bisa sewa. Ini faktor produksi ya, bagaimana cara rumah tangga ini mendapatkan uang dari sewa, dari upah, nah tambah lagi dari bunga. Nah, kemudian faktor produksinya ada lahan, ada tenaga kerja, ada uang. Nah, kita akan melihat ini bagan arus ekonomi pasar bebas yang sehat. Nah, kemudian di sistem ekonomi kapitalis, perusahaan itu berkembang kembali yang harusnya mendapatkan keuntungan itu adalah dari pasar barang, karena perusahaan ini memproduksi barang dan jasa kemudian mendapatkan profit. Nah, di sistem ekonomi kapitalis itu tidak seperti itu. Ada orang-orang kapital yang memiliki modal di perusahaan, ini mendapatkan keuntungan dari tempat lain. Nah, dari mana? Nah, ini yang pertama, perusahaan ini akan mengakumulasi modalnya, kapitalnya. Kemudian ini masuk ke pembahasan bahwa ini pembahasan sebelumnya masuk ke pembahasan Kang Farhan gitu ya. Nah, dari sini teman-teman semua ini adalah sistem ekonomi yang sehat. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa kegoncangan ekonomi itu pertama kali dimulai itu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini sudah dibahas, saya izin mengulangi materinya Kang Farhan. Nah, ekonomi yang sehat itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, saya beri warna, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Intinya itu di sini. Satu, nah bayangkan teman-teman semuanya, satu hukum syara yang dilanggar oleh manusia yang berkaitan dengan riba, ini ternyata dampaknya luar biasa kepada perekonomian dunia bahkan. Bukan cuma individu, bukan cuma perusahaan, tapi ekonomi dunia. Kita lihat teman-teman semuanya. Ya. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah allazina yakuluna riba. Orang-orang itu yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Nah, ini jadi orang-orang yang memakan riba itu dia itu tidak bisa berdiri seperti orang gila, seperti orang yang kerasukan setan lantaran kena penyakit jiwa. Ini landasannya di situ. Jadi satu hukum syara yang dilanggar oleh manusia yaitu berkaitan dengan riba. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dampaknya di dunia ini. Riba akan senantiasa menimbulkan kegoncangan ekonomi. Jadi teman-teman semuanya, di sistem ekonomi kapitalis salah satu penyebab kegoncangannya itu adalah riba. Riba akan senantiasa menimbulkan kegoncangan sesuai dengan janji Allah di Al-Qur'an dan tentunya sudah dibahas lengkap dan detail oleh Kang Farhan. Nah, bagaimana penjelasan ekonominya? Ini kan penjelasan keimanan. Sebelumnya kan penjelasan keimanan. Bagaimana riba itu menggoncang janji Allah terkait dengan riba. Bahwa siapa saja yang memakan riba, maka riba itu akan menimbulkan kegoncangan ekonomi. Bukan hanya individu, tapi juga dunia. Kita lihat penjelasan ekonomi. Tadi keimanan. Dan sudah banyak dibahas oleh Kang Farhan. Ya. Nah, kalimat berikutnya adalah penjelasan ekonominya. Kalimat berikutnya adalah zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Nah, kenapa? Karena keadaan mereka yang demikian itu, ini sebabnya penjelasan ekonominya. Disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.
Nah, sehingga teman-teman semuanya dari bagian ekonomi yang sebelumnya itu menyebutkan bahwa perusahaan itu harusnya mendapatkan profit itu dari barang dan jasa, ya kan? Nah, tapi karena itu riba, maka perusahaan itu mencoba mendapatkan profit, keuntungan dari tempat lain, yaitu memisahkan antara pemilik modal, kemudian dari modal-modal itu bagaimana modal itu berkembang tanpa harus jadi dulu barang dan jasa. Nah, disinilah sebabnya teman-teman semuanya disebutkan, Allah menyebutkan kenapa kegoncangan ekonomi itu terjadi, karena mereka menyebutkan bahwa jual beli yang atas ya, barang dan jasa, ada uang, barang dan jasa, jual beli sama dengan yang bawah. Yang bawah itu perputaran modal. Modal ini kan adalah uang. Bagaimana uang itu berkembang tanpa ada barang dan jasa? Ngeri kan? Ya. Nah, kita lihat aktivitas ekonomi dan bisnis. Ini pasar rehab yang tadi saya jelaskan. Di atas ada pasar barang, di bawah ada pasar faktor produksi. Akhirnya di bawah itu jadi pasar, harusnya kan jadi faktor produksi. Ya kan? Bagaimana rumah tangga mendapatkan sewa, mendapatkan upah, gaji. Nah, tapi ternyata di sini teman-teman semuanya kita akan melihat bahwa laba, sewa, upah ini adalah dianggap sama. Gitu ya, profit, sewa, upah dianggap sama. Nah, sehingga karena ini dianggap sama, akhirnya teman-teman semuanya di perusahaan itu bunga, uang, ini modal. Nah, ini jadi pasar sendiri, berkembang sendiri menjadi pasar keuangan. Nah, ini yang mengerikan gitu ya. Kenapa berkembang sendiri? Karena profit yang harusnya dari barang dan jasa, dari sewa, dari upah, nah, ini nambah lagi ya dari bunga. Dan bunga, uang, modal ini berkembang sendiri jadi pasar keuangan sendiri gitu ya. Bagaimana perkembangannya? Kita lihat teman-teman semuanya. Karena perusahaan bunga kemudian uang ini berkembang, maka akan ada yang namanya pasar keuangan tahap 1 ini. Sehingga perusahaan ini membutuhkan lembaga perbankan. Ini yang namanya pasar keuangan tahap 1. Ya, muncul lembaga perbankan. Makanya di sini butuh bank. Karena kalau tidak ada bank, mekanisme ini tidak bisa berjalan. Nah, kemudian teman-teman semuanya kita lihat perkembangan pasar keuangan tahap 2. Nah, karena mereka itu menganggap ya, di sebelumnya kan mereka itu cuma nyimpan uang. Ini perusahaan punya modal, modalnya disimpan di bank, kemudian di bank itu dapat yang namanya bunga. Nah, karena di sini perkembangannya itu tidak cepat, nah akhirnya sistem orang di ekonomi kapitalis ini berkembang kembali bahwa ini kalau bunga saja ini terlalu kecil dan lama gitu ya. Akhirnya ada lagi yaitu namanya berkembang yaitu dividen, ada bunga, ada dividen. Dividen itu ada bagi hasil. Nah, termasuk di sini ada lembaga perbankan, kemudian muncullah yang namanya pasar modal. Nah, orang itu kan awalnya itu mereka nabung, deposito, kemudian mendapatkan bunga. Nah, sekarang, mereka sudah mulai bagaimana pasar modal ini digelontorkan. Nah, sehingga modal-modal ini mereka bisa mendapatkan bagi hasil, kemudian bisa mendapatkan bunga. Sehingga, supaya lebih jelas, nah ini pasar keuangan tahap 1. Kita lihat teman-teman semuanya, tahap 3-nya seperti apa? Nah, muncul lagi pasar sekunder. Nah, ini masuk di sini itu adalah ada forex gitu ya. Kemudian sehingga ketika orang itu bisa jual beli saham, dan bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Kalau misalnya bunga mereka nabung dulu lama, dividen itu harus ada bagi hasil itu bulanan, bisa tahunan, bisa bulanan, ini juga cukup lama. Nah, akhirnya di sistem ekonomi kapitalis itu berkembang kembali bagaimana seseorang itu bisa seketika mendapatkan keuntungan, yaitu pasar sekunder. Setelah pasar modal ada pasar sekunder. Dari pasar sekunder ini ada capital gain. Nah, sehingga di sini teman-teman semuanya, ini yang di sistem ekonomi kapitalis ini menjadi kebobrokannya. Nah, kita lihat teman-teman semuanya. Nah, dari sini perkembangan pasar keuangan tahap keempat ini berkembang lagi dari pasar sekunder ke pasar derivatif. Nah, di sini teman-teman semuanya trading, forex dan lain sebagainya ini berkembang di sini, sehingga logika sederhananya teman-teman semuanya, uang itu bisa berkembang tanpa adanya barang dan jasa. Sehingga di sistem ekonomi kapitalis, uang dengan uang saja dibuat sebuah mekanisme ini bisa berkembang sendiri. Nah, akibatnya adalah pasar keuangan ini
akan terus berkembang, dan awal mula kegoncangan sistem ekonomi kapitalis itu di sini teman-teman semuanya, gitu ya, dampak pada sistem ekonomi dunia. Nah, seperti ini, gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman semuanya, firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah, bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang-orang yang mengembangkan uang dengan uang. Kan seperti itu. Kita lihat teman-teman semuanya, itu dari sisi sistem, dari sisi sistemik riba itu seperti apa. Nah, sekarang teman-teman semuanya, kita lihat perkembangan riba secara sederhana lagi, lebih sederhana lagi dari sistem ekonomi kapitalis. Pertama, sistem ekonomi kapitalis itu punya dua pilar yang justru menjadi sebab kehancurannya. Apa sebab kehancuran sistem ekonomi kapitalis? Yang pertama adalah fiat money atau uang kertas, ya. Uang kertas, yang kedua adalah riba. Ya, ini dua pilar yang justru menjadi sebab kehancurannya. Kan ada bank itu kan tidak menarik kalau tidak adanya bunga. Dan bunga itu hanya bisa dilakukan di uang kertas yang mungkin dilakukan. Gitu ya. Kita lihat teman-teman semuanya. Kalau dari bunga itu tadi sudah perkembangannya itu adalah salah satunya dengan pasar keuangan, pasar modal, kemudian ada pasar sekunder. Nah, ini kan perkembangan uang yang di situ uang dengan uang itu bisa berkembang sendiri tanpa adanya barang dan jasa, teman-teman semuanya. Nah, ini yang namanya riba, uang berkembang sendiri. Kemudian ada uang kertas, gitu ya. Nah, kita masuk pertama pembahasannya. Ini baru sederhana loh teman-teman semuanya. Dari sistem ekonomi kapitalis yang luar biasa banyak, kita mengerucut ke satu saja pembahasan, yaitu terkait dengan riba yang luar biasa ini. Kita lihat teman-teman semuanya. Dampaknya dulu ya, sebelum kita pembahasan secara teori ekonominya. Dampaknya, sistem ekonomi kapitalis ini pernah terjadi krisis ekonomi dunia sejak tahun 1907. Jadi sejak tahun 1907, sistem ekonomi kapitalis ini sudah hancur gitu ya. Tapi karena backup itu, negara Amerika itu di backup oleh negeri-negeri lain gitu ya. Nah, sehingga seolah-olah sistem kapitalis ini bisa bertahan lama. Gitu ya, dari 1907. Nah, lihat teman-teman semuanya, bahkan disusul dengan krisis ekonomi tahun 1923, 1930 sampai tahun 2008. Ya, bank terbesar di dunia, Bank Century, bangkrut di tahun 2008. Kita lihat 2008 terjadi krisis, gitu ya. Kalau sekarang kan penyebab krisisnya itu adalah pandemi, ya, COVID-19. Nah, tapi teman-teman semuanya, tanpa adanya COVID-19, sistem ekonomi kapitalis ini pasti akan hancur. Kenapa? Karena tadi, kita lihat teman-teman semuanya, kenapa akan hancur? Walaupun tanpa adanya pandemi. Apalagi ditambah dengan adanya virus COVID-19 ini. Ini akan mempercepat kehancuran sistem ekonomi kapitalis, teman-teman semuanya. Kenapa demikian? Kita lihat, tanpa adanya COVID-19 aja, sistem ekonomi kapitalis pasti akan hancur. Kita lihat teman-teman semuanya. Karena sistem ekonomi kapitalis sering merugikan, akhirnya dibuatlah sebuah lembaga. Nah, jadi ada sebuah kesepakatan di konferensi moneter namanya Bretton Woods, dibentuknya lembaga internasional untuk menguasai situasi moneter dunia, yaitu International Monetary Fund atau IMF, kemudian World Bank. Nah, ini tahu kan teman-teman semuanya, ini lembaga keuangan gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk melancarkan bagaimana keuangan itu, sistem ekonomi kapitalis itu bisa berjalan. Nah, kan seperti ini. Udah jelas ya, World Bank dan IMF. Kerjanya apa? Minjemin duit. Nah, ujung-ujungnya apa? Bunga. Kan seperti itu. Dan ini masalahnya adalah dikelola secara global. Nah, kita lihat teman-teman semuanya. Akhirnya, karena sering terjadi krisis, Bretton Woods menyepakati bahwa dolar Amerika Serikat digunakan sebagai mata uang resmi internasional yang keberadaannya di-backup oleh cadangan emas, gitu ya. Nah, karena uangnya ini adalah uang kertas, kebayangkan teman-teman semuanya, kalau Anda keluarkan uang itu kan dari kertas. Ini dolar awalnya kesepakatan Bretton Woods itu adalah mata uang internasional itu adalah dolar Amerika. Dan dolar Amerika itu setiap kali diproduksi itu harus di-backup dengan emas. $1 emas, $1 emas. Nah, jadi setiap kali uang kertas itu diproduksi, maka harus di-backup oleh emas. Nah, sehingga sistem ekonomi seimbang.
harga barang tidak naik. Kenapa tidak naik? Karena ada faktor produksi yang tadi, gitu ya. Kenapa produksi emas, gitu ya. Nah, sehingga dolar yang dicetak dari uang kertas, ini kekayaannya di backup dengan emas. Nah, apa yang terjadi teman-teman semuanya? 15 Agustus 1971, Amerika melepaskan standarisasi dolar dengan emas karena defisit neraca perdagangan. Jadi Amerika itu defisit neraca perdagangannya karena peperangan, kemudian karena krisis dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman semuanya, uang kertas itu tidak di backup dengan emas lagi. Kenapa? Karena kan kalau Amerika masih pakai emas, Amerika itu rugi. $1, emas, dolar, emas. Nah, bagaimana caranya untuk membuat uang kertas? Kan tinggal print, ya kan, pakai printer. Kan seperti itu teman-teman semuanya. Bahkan sekarang kan sudah lebih canggih gitu ya, mesin percetakannya gitu ya. Nah, sehingga teman-teman semuanya, karena Amerika ini tidak membackup emas, nah sehingga Amerika ini bisa nyetak uang sebanyak-banyaknya, gitu ya. Jadi uang dicetak dengan tidak dipantau, gitu ya. Dicetak sebebas-bebasnya tanpa di backup dengan emas. Tujuannya seperti itu. Kenapa? Karena defisit neraca perdagangan. Nah, sehingga diberlakukan yang namanya fiat money, sistem mata uang mengambang. Nah, dolar diambangkan dan nilainya sesuai dengan mekanisme pasar. Ini yang harus kita pahami sebagai kebobrokan sistem ekonomi kapitalis, yaitu sesuai dengan permintaan dan penawaran. Nah, ini fiat money. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa uang kertas itu laku? Uang kertas itu laku didukung oleh kebijakan negara. Yang pertama adalah siapa yang mencetaknya, yaitu lembaga keuangan negara. Dan diputuskan melalui undang-undang. Ini dolar. Bagaimana fiat money di Indonesia? Fiat money di Indonesia itu adalah, yang pertama adalah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bank Indonesia mengeluarkan uang sebesar. Nah, ini yang pertama yang menyebabkan uang rupiah itu laku di Indonesia. Jadi uang yang memiliki selisih nilai antara bahan pembuatnya dan nilai yang tertera digunakan sebagai alat pembayaran yang dijamin oleh undang-undang. Jadi secara real, uang fiat ini tidak mempunyai nilai. Kenapa? Karena hanya kertas. Ya, paham ya? Jadi uang kertas itu tidak ternilai. Kenapa? Karena kertas, walaupun angkanya 50.000, itu tidak bernilai. Gitu ya. Kenapa ini bisa jadi bernilai? Karena ada jaminan undang-undang. Gitu. Ya, paham ya? Jadi kalau negara butuh uang, itu tinggal ngeprint. Kebayang ya, tinggal ngeprint uang, mencetak uang kertas, gitu ya. Nah, kemudian ini ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia. Gitu. Nah, apa bahayanya teman-teman semuanya uang kertas ini? Tadi kan riba sudah ya, dari awal perkembangan uang. Nah, sekarang kita lihat uang kertas teman-teman semuanya. Nah, uang kertas ini teman-teman semuanya, kenapa bahaya? Karena orang penguasa itu kita tidak tahu. Kalau dia butuh uang kan tinggal ngeprint aja loh. Saya juga bisa ngeprint uang. Cuman pertanyaannya adalah, apakah laku? Anda juga mungkin bisa tinggal datang ke percetakan, Bang, mau nyetak uang gitu ya. Berapa sih untuk mencetak uang 50.000? Paling modalnya Rp2.000, ya kan? Atau 5.000 lah, yang full color, kemudian kertasnya paling bagus, atau mungkin nggak nyampe lah 10.000 kalau nyetaknya banyak, kan seperti itu. Dengan mendapatkan uang Rp5.000, modalnya itu cuma Rp5.000. Kebayangkan teman-teman semuanya, ada selisih, itu yang namanya fiat money. Ada selisih antara nominal dengan nilai. Nah, nominal ini kenapa bisa bernilai? Karena adanya undang-undang. Kita lihat teman-teman semuanya. Sistem ekonomi kapitalis mempunyai dua pilar yang justru menjadi penyebab kehancurannya apa? Uang kertas dan juga riba. Ya, secara ribawi teman-teman semuanya paham bagaimana pasar derivatif yang di atas itu ada pasar barang dan jasa, kemudian muncul dari modal itu berkembang sendiri jadi pasar keuangan. Itu. Ya, jadi cara orang-orang kapitalis mendapatkan uang itu bukan cuma di pasar barang dan jasa, tapi juga di pasar modal. Sementara dalam Islam teman-teman semuanya, nah kita hanya mengenal bahwa sistem ekonomi itu nggak ada uang berkembang sendiri. Yang ada adalah harus ada barang dan jasa. Kenapa demikian? Karena harga barang itu pasti tidak akan pernah naik. Gitu. Nah, termasuk uang kertas teman-teman semuanya. Kalau misalnya sebuah negeri itu mencetak uang tanpa ada batas, tanpa terkontrol, apa yang terjadi teman-teman semuanya? Uang dicetak, banyak itu dicetak, sementara barang dan jasa segitu-gitu aja. Pertumbuhan barang dan jasa segini,
pertumbuhan uang kertas lebih tinggi daripada pertumbuhan barang dan jasa. Sehingga yang terjadi adalah uang yang beredar begitu banyak, bahkan lebih banyak daripada barang dan jasa. Inilah yang namanya inflasi. Jadi inflasi, kenaikan harga barang dan jasa itu ditentukan oleh dua faktor. Pertama uang kertas, yang kedua riba. Gitu ya. Nah, hasilnya adalah inflasi. Kita lihat teman-teman semua. Kita lihat ya gambarnya ya. Ini anak-anak teman-teman semuanya, ini lagi main gunting-guntingin uang. Dan ini uang asli itu, bukan uang mainan, bukan uang monopoli ya, permainan monopoli tahu ya. Jadi ini uang asli, gitu ya. Yang lagi dimain-mainnya digunting-guntingin. Kenapa? Karena inflasi. Jumlah uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan barang dan jasa. Bayang ya, kalau negara memproduksi uang dan uangnya uang kertas, nah siapa yang bisa mengkontrol jumlah uang yang diprint, yang dicetak? Kalau uangnya tuh dicetak terus, barang dan jasa kan segini-gini aja loh teman-teman semuanya. Ya kan? Sehingga uang yang beredar ini terlalu banyak, barang dan jasanya segini. Jadi yang terjadi adalah harga naik. Kan itu yang terjadi. Siapa yang diuntungkan ketika harga naik? Tentu orang-orang kapitalis. Kan seperti itu. Ya, ini pernah terjadi di Jerman. Ini bukan mau dibagikan ya, ini mau dibakar. Jadi pernah sempat terjadi krisis ekonomi di Jerman itu adalah bagaimana uang itu tidak berlaku. Ini gerobak. Ini ada cerita unik teman-teman semuanya. Gitu ya. Ada orang mau belanja ke pasar. Nah, ini pakai gerobak. Gitu ya. Di tengah jalan ini kebelet pipis. Gitu ya. Kebelet pipis, kemudian karena nggak ada toilet umum, nah akhirnya taruh gerobaknya di pinggir jalan, kemudian dia tinggal pipis. Nah, setelah dia selesai pipis, kemudian balik lagi nyari gerobaknya, oh ternyata gerobaknya hilang, gitu ya. Yang ada tinggal tumpukan uang. Ini tempat terjadi seperti itu teman-teman semuanya. Ada orang maling itu cuma nyuri gerobaknya, uangnya dilempar, dihilangkan, nggak diambil gitu ya. Sampai pernah terjadi seperti itu. Nah, ini dulu tuh orang-orang masak kita pakai kompor gas, nah mereka itu masak itu pakai uang. Ya, ini lagi proses burning money, ya. Mereka itu sedang membakar uang. Ini ibu-ibu lagi masak pakai uang nih bahan bakarnya. Ada yang pernah coba di sini masak nasi ya, jangan pakai kompor tapi pakai uang. Nah, kayaknya seru ya, ngeliwet ya pakai uang. Ini yang terjadi saat ini di Zimbabwe, bukan saat ini ya, beberapa tahun lalu di Zimbabwe ini harga permen harganya 50 miliar ya, 15 miliar ini 10 miliar. Nah, sehingga kebayangkan teman-teman semuanya, kalau Indonesia terjadi inflasi, maka anak-anak itu kalau jajan, Pak Bu minta 2.000, minta 5.000, minta 10.000, minta 50.000, itu masih enak bawanya. Nanti gitu ya, kalau terjadi inflasi, anak-anak itu jajannya gini loh teman-teman semuanya. Gitu ya. Bawa tumpukan uang atau bawa tas atau bawa karung gitu ya. Ini gitu ya. Ini hyperinflasi yang terjadi di Zimbabwe. Nah, kita masuk satu keunggulan di sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam itu punya mata uang. Mata uangnya itu adalah dinar dan dirham. Dinar itu adalah komoditas, dirham itu adalah komoditas. Dirham itu adalah 4,25 gram emas. Dirham itu adalah perak. Gitu ya. Bayangkan teman-teman semuanya, kenapa komoditas? Karena teman-teman semuanya, kalau uang itu adalah komoditas, emas gitu ya, bagaimana cara membuat dinar? Adalah dengan emas. Gitu ya. Emas itu adalah komoditas. Jadi teman-teman semuanya, mata uang itu adalah komoditas, gitu ya. Mata uang adalah komoditas sehingga teman-teman semuanya, negara itu tidak bisa memproduksi uang seenaknya. Kenapa tidak bisa memproduksi uang seenaknya? Karena mata uangnya adalah emas, gitu ya. Bagaimana cara membuat dinar? Ya, beli emas. Kan seperti itu, karena dinar itu adalah 4,25 gram emas, gitu ya, emas murni 24 karat. Nah, teman-teman semuanya, di zaman Nabi, nah ini cerita populer, harga kambing paling bagus di zaman Nabi itu adalah 1 dinar. Bayangkan teman-teman semuanya, dari zaman 1 Hijriah sampai sekarang 1941 Hijriah, ini harga kambing itu masih 1 dinar. Berapa 1 dinar? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau harga emas itu adalah 500.000 kali 4, 2 juta. Benar nggak sekarang harga kambing 2 juta? Kan benar. Ya, atau sekarang harga emasnya lagi naik, gitu ya. Bisa jadi 1 dinar itu sekarang kalau dirupiahkan itu senilai 3 jutaan.
Coba teman-teman semuanya, 3 juta bisa dapat kambing yang paling bagus. Dan harga itu tetap sama dari zaman Nabi. Zaman Nabi harga kambing paling bagus adalah 1 dinar. Sekarang juga sama, masih 1 dinar. Betul? Nah, ini dahsyatnya. Nah, saya ingin membandingkan teman-teman semuanya sistem ekonomi Islam versus sistem ekonomi kapitalis itu dari satu hal saja teman-teman semuanya yang harusnya semakin memperkuat keimanan kita bahwa wah ini luar biasa, sistem ekonomi Islam ini adalah sistem ekonomi yang sempurna yang tidak ada cacatnya. Bahkan teman-teman semuanya di sistem ekonomi Islam itu kita tidak pernah menemukan harga barang-barang naik. Loh, gimana mau naik loh teman-teman semuanya? Uangnya tidak berkembang, ya. Uangnya pertama, uangnya adalah uang dinar. Yang kedua, ini tidak ada riba. Nih, riba ini kan pertemuan antara uang dengan uang, perkembangan antara uang dengan uang. Nggak ada barang dan jasa. Ini bisa berkembang. Dari riba saja ini berkembang sendiri. Belum lagi uang kertas. Dari uang kertas saja ini bisa berkembang sendiri. Dari riba saja ini bisa berkembang sendiri. Sudahlah uang kertas ini bisa berkembang sendiri. Kemudian dari riba juga uangnya bisa berkembang sendiri. Wajarlah sekarang yang terjadi adalah kenaikan. Kan seperti itu, kenaikan harga. Di sistem Islam juga wajar. Tidak pernah mengalami kenaikan harga. Ini dahsyat sekali. Jadi kalau misalnya kita, nih beberapa di antara Anda ada yang sebagai pengusaha, sebagai developer, punya karyawan, ini juga pasti akan merasakan gitu ya. Ya karyawannya pasti akan merasakan gitu ya. Dulu ingat sekali, pertama kali saya kerja tahun 2012 ya di Astra. Gajinya UMR 1,2 juta. Ini luar biasa besar sekali gitu ya saat itu ya, waktu masih jomblo itu ya. Gajinya 1,2 juta, kemudian naik gaji jadi 2 juta. Bahagia sekali saat naik gaji. Naik gaji lagi kemudian 3 juta. Bahagia sekali naik gaji. Kenaikannya UMR gitu ya. Nah, tapi ternyata merasakah kita bahwa semakin gaji kita naik, ternyata kebutuhan itu jauh melebihi kenaikan gaji kita. Ya kan? Nah, kalau sekarang yang punya istri pasti merasakan gitu ya. Nah, semakin bertambah uang belanja, ternyata semakin kurang gitu ya. Jangan berisik. Oke, nah kita lanjutkan teman-teman semuanya. Masih nyimak ya Kang Edo ya? Kang Edonya keluar. Baik, kita lanjut teman-teman semuanya. Masuk ke sini ya. Nah, masuk berikutnya adalah ketika masyarakat dunia menggunakan fiat money atau uang kertas, maka konsekuensi logisnya adalah mereka telah memasuki tahapan ekonomi baru, yaitu inflasi abadi. Jadi teman-teman semuanya, kita berada di sebuah negeri yang mustahil harga barang-barang turun. Gitu ya. Jadi kita berada di sebuah negeri yang harga barang terus-terusan naik. Merasakan nggak Anda seperti itu? Kan seperti itu ya. Nah, sehingga teman-teman semuanya, harga barang-barang pasti akan naik terus di sistem ekonomi kapitalis. Kenapa? Ini kata Robert Amundsen. Dia ini peraih Nobel ekonomi, dia pakar ekonomi dunia. Gitu ya. Dia pakar ekonomi dunia mengatakan bahwa konsekuensi logis dari penerapan uang kertas itu pasti inflasi abadi. Jadi bahasa sederhananya adalah kita berada di sebuah zaman, di sebuah sistem yang mustahil harga barang-barang itu turun. Nah, kita lihat aja teman-teman semuanya. Di pandemi COVID ini, harga minyak dunia turun. Gitu ya. Tapi Indonesia, anehnya, minyaknya nggak turun gitu ya. Apa yang terjadi? Kan seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, kita lihat berikutnya adalah riba. Nah, utang nasional ini kan riba ya. Utang nasional dan inflasi, utang negara dan inflasi adalah anak dari sistem uang kertas atau fiat money. Kita lihat jamnya. Mungkin cukup sekian, Kang Edo. Ini yang terakhir ya. Utang nasional dan inflasi adalah anak dari sistem uang kertas. Atau yang terakhir teman-teman semuanya. Sehingga dampaknya adalah diulangi. Dampak berikutnya adalah, kita lihat teman-teman semuanya, konsekuensi yang harus kita bayar dari penerapan sistem ekonomi kapitalis dari awal tahun 90-an sampai sebelum 90 ya, tahun 19 ribuan sampai dengan sekarang teman-teman semuanya, tahun 2017.
Kita lihat, nilai kekayaan dunia tahun 2017 itu naik. Sementara, kita lihat apakah kenaikan itu merata atau mencapai 280 triliun. Jadi kenaikan tahun 2017. Nah, sekarang 2020 ya. Nah, ini datanya masih tahun 2017. Ini naik tiap tahun teman-teman semuanya. Kenaikannya 6,4% per tahun. Jadi bayangkan teman-teman semuanya, kekayaan dunia naik, tapi ternyata krisis ekonomi itu tidak terselesaikan. Yang miskin malah makin banyak. Kan ada apa dengan sistem ini? Ada apa dengan negeri ini? Ada apa dengan dunia ini teman-teman semuanya? Kekayaan naik, tapi ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, apa buktinya adalah, nih permasalahan distribusi kekayaan dunia ini tidak merata. Laporan Oxfam University menyebutkan bahwa pada tahun 2016, setengah kekayaan dunia itu ternyata diperkirakan dimiliki oleh orang-orang kapital saja. 99% kekayaan di dunia itu dikuasai oleh 1% orang kaya dunia. Bayangkan teman-teman semuanya. 1% orang kaya menguasai 99% kekayaan dunia. Atau di sini laporan Oxfam itu, mohon maaf ya, 1% itu menguasai setengah kekayaan dunia. Nah, bagaimana Indonesia? Tadi udah keliling dunia, kita kembali ke Indonesia. Nah, di Indonesia, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 95% kekayaan Indonesia. Jadi teman-teman semuanya, logikanya berarti kalau dibalik, 99% orang Indonesia memperebutkan 5% kekayaan Indonesia. Bayangkan di Indonesia nih ya. Jadi 99% saya, antum, dan Anda semuanya, kita orang Indonesia yang 99%, nah, saat ini sedang memperebutkan kekayaan Indonesia yang jumlahnya 5%. Ini kata Ketua KPPU Republik Indonesia. Kemudian berikutnya teman-teman semuanya, di laporan Oxfam tahun 2017 menyebutkan kekayaan 4 orang kaya Indonesia itu setara dengan 100 juta penduduk termiskin. Indonesia, sensus terakhir itu ya, 250 juta rakyat Indonesia, 250 juta rakyat Indonesia, itu berarti kalau kita bulatkan, setengah dari penduduk Indonesia itu kekayaannya setara dengan 4 orang terkaya. Ya, ngeri kan teman-teman semuanya. Nah, ini dampaknya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan sampai hari ini. Dan ini adalah dampak dari sistem ekonomi kapitalis untuk negeri ini, khususnya untuk Indonesia. Silahkan Kang Edo masuk lagi. Oh, saya ditinggal sendirian ya? Enggak, Coach, tenang aja. Saya selalu ada. Iya, jadi itu Kang Edo ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa seperti itulah sistem ekonomi kapitalis. Nah, pembahasan ini tujuannya sebenarnya satu ya, semudah-mudahan semakin memperkuat kita bahwa ternyata sistem ekonomi Islam ini adalah sistem ekonomi yang luar biasa, yang tidak ada duanya, yang sempurna. Nah, kita sebagai pegiat properti, nah ini berarti tidak cukup nih mengkonversi bisnis kita sebagai bisnis syariah saja. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri, saya sendiri ketika melihat bagaimana proses properti syariah yang berada di negeri ini sulitnya luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena sistem ekonomi kapitalis seperti itu. Itu ya Kak Edo. Waktunya sudah mau luar biasa, Coach. Ya, ini Coach sudah menjelang asyar. Ini kira-kira belum ini, malah pria mempesona katanya. Siapa ya? Ini Bang Don Vito. Pertanyaannya, Om Vito, Masya Allah, luar biasa. Ini teman-teman ada pertanyaan? Silakan mungkin teman-teman yang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, atau kita bikin kelas khusus nih sama Om Ramli dan Om Vito sama Om Demo. Kelas khusus membahas seputar penambahan ladang dakwah. Halo Coach. Siap. Lagi baca komentar. Kok suaranya ngilang antum Coach? Oh, masa sih?
Suaranya menghilang. Sudah ada belum? Belum. Oh, itu masih dengar. Malah ngilang suaranya. Sudah masih? Suaranya malah ngilang. Ini ada yang aneh mau belajar public speaking. Aduh. Tapi suara antum malah ngilang ini, Coach. Mulainya dari mana kata Om Vito ini, Masya Allah. Oh, nanti di Japri. Coach, suara antum ngilang, Coach. Masa sih? Bentar, saya tutup Facebook. Belum. Atau saya yang ngilang juga nih? Masya Allah, belum, Coach. Masih Kemut belum? enggak? Kemut. Enggak kok. Yang gambar mic kepencet enggak? Tapi gambarnya masih ada. Menghilang. Ada gambar mic di samping screen share itu, share screen. Kira-kira kepencet. Sudah ada belum? Oh, suaranya jelas. Oh, dirimu kali. Bisa aja yang dirimu hilang. aja. Kan? Ada gambar mic di samping screen share itu, share screen. Oh iya, Coach. Sudah kok. Suaranya keluar tapi di saya yang hilang, Coach. Oh iya, di dirimu doang yang hilang. Siap. Oke, Coach, terima kasih banyak, Coach. Ini saya jawab pertanyaannya Bang Vito ya. Ini ada pertanyaan satu, Coach. Antum jawab dulu, Coach. Mohon ilustrasinya, Coach. Organisasi bisnis seperti apa yang minimal sekali melibatkan sistem ekonomi kapitalis di dalamnya, biar bisa kita kopas, Coach. Sebentar. Ya, teman-teman semuanya, kemarin itu saya dapat link pembelajaran online gratis untuk public speaking ya. Kalau teman-teman mau linknya, nanti saya bisa daftarkan. Ya, insya Allah dapat harga spesial. Kemarin tuh saya dapat harga distributor untuk penjualan program dari Pak Jamil Azaini, Academy Trainer untuk pembelajaran public speaking online. Kalau teman-teman mau, nanti saya selipkan di bawah untuk link Pembelajaran online gratis untuk public speaking ya. Kalau teman-teman mau linknya, nanti saya bisa daftarkan. Ya, insya Allah dapat harga spesial. Saya dapat harga distributor. Kok dua kali suaranya, Do? Dirimu lagi buka Facebook ya? Halo, Do? Oh, ini hostnya yang hilang nih. Pertanyaan kedua, Coach, itu dari Om Vito, Om Demo, silakan dijawab. Waduh, jadi gantian gini, Kang Demo nih. Saya lagi buka Facebooknya dulu. Sebentar ya. Suaranya double. Waduh.
Halo, Kang Edo? Udah ketemu pertanyaannya Om Demo, mohon ilustrasinya Coach. Belum ketemu nih. Gimana pertanyaannya? Mohon ilustrasinya Coach. Organisasi bisnis seperti apa yang minimal sekali melibatkan sistem ekonomi kapitalis di Coach, karena saya nggak kedengeran suara antum, jadi buka HP. Oh gitu. Delay ya. Ya, jadi Kang Demo, ini pertanyaannya adalah saat ini sesuai dengan pengalaman saya, termasuk Kang Demo juga pernah mengalami ini, karena kita satu bidang di properti. Nah, jadi sampai dengan saat ini, kalau tidak terlibat di sistem ekonomi kapitalis, ini sangat mustahil gitu ya, karena kita berada di negara di sistem ekonomi kapitalis. Karena kan sistem ekonomi kapitalis itu kan rangkaiannya itu kan, kalau ibaratnya tubuh manusia, ya, ibaratnya tubuh manusia, pasar bebas itu adalah badannya. Jadi badannya pasar bebas. Nah, kemudian pusat dari pasar bebas, tubuh kita kan punya pusatnya adalah jantung, ya kan? Nah, kalau tubuhnya pasar bebas, jantungnya itu adalah bank, gitu ya. Jantungnya ini adalah bank. Ini sistem ekonomi kapitalis ya. Jadi pasar bebas itu adalah badannya, jantungnya itu adalah bank. Nah, bank itu kan kalau ibarat jantung itu kan harus berdetak, gitu ya. Harus berdetak. Karena bank ini harus berdetak, gitu ya. Bagaimana caranya supaya bank itu berdetak? Denyutnya bank itu supaya bank itu bisa berdetak, gitu ya. Atau mau nggak nih, Kang Demo nih, ada istri cantik, bukan istri, ada wanita cantik, ya. Dia cantik, soleha, wah, pokoknya luar biasa, gitu ya. Soleha, cantik, hafalan Qurannya banyak, tapi jantungnya tidak berdetak. Nah, kira-kira mau nggak? Pasti nggak mau ya, mati berarti ya. Ya. Nah, supaya jantungnya itu berdetak, bank itu jantungnya berdetak, maka detak jantungnya itu adalah riba. Jadi supaya bank itu menarik orang-orang nabung, orang-orang invest, pasti karena ada riba. Maka detak jantungnya itu adalah riba, kemudian aliran uang itu adalah darahnya. Jadi darahnya itu adalah, kalau di sistem ekonomi kapitalis, darahnya itu adalah uang kertas. Jadi tubuhnya ini pasar bebas, jantungnya itu adalah bank. Nah, jantungnya ini adalah bank, kemudian detak jantungnya ini adalah riba, kemudian darahnya itu adalah uang kertas. Ini ilustrasi yang luar biasa yang diilustrasikan oleh Ustadz Dwi Condro itu ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan bank syariah? Nah, termasuk bank syariah. Bank syariah itu sebenarnya itu ibaratnya seperti ini. Ada babi gitu ya. Mohon maaf ya. Ada babi itu kan haram, gitu ya. Tubuhnya tubuh babi, ya. Tubuhnya tubuh babi, jantungnya diganti pakai jantung sapi, gitu ya. Pertanyaannya adalah, ya, jantungnya kan bang. Pertanyaannya adalah, apakah sapi itu berubah? Apakah babi itu jadi halal? Kan tidak, ya, tetap haram, kan seperti itu. Ya, bukan. Nah, ilustrasinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan bank syariah? Bank syariah itu seperti itu. Jadi ibaratnya badannya badan babi, kemudian jantungnya itu diganti jadi jantung sapi, gitu ya. Kan tidak merubah sistem ekonomi kapitalis. Nah, termasuk di beberapa sistem bisnis, saya rasa sampai saat ini tidak bisa kita menghindari sistem ekonomi kapitalis. Karena di awal kan tadi saya juga mengatakan bahwa kita ini kesulitan menerapkan syariah dalam sebuah bisnis, makanya perlu keistiqomahan yang luar biasa bagi para pegiat developer properti syariah. Kenapa? Karena sulitnya menerapkan syariah dalam sebuah bisnis, sementara bisnis itu hidup di negeri yang tidak menerapkan syariah. Ya, misalnya kalau misalnya developer itu nanti lihat ke lembaga perizinan gitu ya, bagaimana sulitnya menembus izin kalau misalnya tidak ada sogok menyogok gitu ya. Nah, sehingga saya pernah konsultasi bagaimana caranya untuk tidak riswah, ternyata nggak bisa, itu tidak bisa melewatkan itu. Yang memungkinkan gimana? Nah, salah satu solusi dari guru
saya itu adalah ya di ujroh aja pakai orang, misalnya pakai notaris, itu salah satunya kan seperti itu. Nah artinya kalau lihat dari unit bisnis seperti apa, saya rasa nggak ada gitu ya, dan kita tidak mungkin bisa gitu ya, karena negeri kita ini negeri kapitalis gitu ya, mau nggak mau sistem ekonominya kita mengikuti mekanisme ya sistem ekonomi kapitalis kan seperti itu gitu ya. Kang Demo, mudah-mudahan jawabannya tidak puas karena saya bukan lelaki pemuas. Ya, Kang Edo. Sudah. Halo Coach, suara saya kedengeran nggak Coach? Ya, kedengeran, jelas. Masya Allah, suara antum udah kedengeran ini. Siap. Coach, bisa ditutup Coach sama ini Coach, intisari dari materi hari ini Coach. Ya, terima kasih Kang Edo, dan terima kasih Kang Demo, dan juga suhu-suhu yang sudah rela ridho menyimak gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi satu tujuan dari pembahasan ini adalah harapannya adalah bisa membuat kita, khususnya para pegiat properti syariah, kita semakin memperkuat keimanan kita, dan kita semakin rindu kembali diterapkannya syariah dalam kehidupan kita, teman-teman semuanya. Nah, kita lihat teman-teman semuanya, di COVID-19 ini aja, bagaimana sistem ekonomi kapitalis ini mengurus rakyatnya seperti apa, teman-teman semuanya. Dan bagaimana kita di bisnis properti syariah yang rindu sekali bagaimana transaksinya halal, membantu orang-orang yang bertransaksi halal. Nah, itu bisa juga kita seluruhnya 100% sesuai dengan syariah, 100% kita ini bisa menerapkan di bisnis kita sesuai dengan syariah. Tentu ini tantangan untuk kita, challenge untuk kita semuanya, bagaimana kita dari hulu ke hilir itu halal, itu ya tagline-nya DPS ya. Nah, bagaimana kita semuanya bisa mengupayakan. Nah, saya paham. Nah, ini adalah tantangan untuk antum semuanya, untuk saya dan kita semuanya, bagaimana kita menjaga bisnis kita agar tetap di dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, dan kita tetap berusaha menjaga lambung kita dari rejeki yang haram. Rejeki yang haram itu salah satunya adalah riba, yang kedua adalah akad batil yang sering kita perjuangkan, ya. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga lambung kita, menjaga lambung keluarga kita, menjaga lambung anak dan istri kita dari harta yang haram, riba dan akad batil itu. Dan kenapa harus dijaga? Karena harta haram itu yang akan menghalangi doa kita tidak dikabulkan, gitu ya. Jadi lambung yang bersih, yang selalu menjaga dirinya dari harta yang haram, adalah lambung yang akan mengantarkan yang pemilik lambung itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dipertemukan dengan Ramadan, dan mudah-mudahan sesuai dengan pendapat beberapa ulama, guru-guru kita, mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang aman tanpa virus COVID-19, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus ini sesuai dengan kehendaknya. Dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan bisnis kita, bisnis antum semuanya, dan bisnis teman-teman kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi, dan mudah-mudahan yang punya karyawan banyak, mudah-mudahan masih bisa memberikan gaji terbaik, kemudian bisa mendapatkan closing yang terbaik, dan juga untuk teman-teman di marketing properti, mudah-mudahan tetap closing walaupun kondisi apapun. Sekian dari saya Abdullah Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.